Saudara, kita lanjutkan lagi perjumpaan kita dan kita masuk kepada sesuatu yang khusus itu. Karena dialog peradaban ini sampai ke Jepang, terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu karena di Jepang itu ada misionaris Katolik yang cukup well organized di sana, ya, karena pemimpinnya di sana adalah Pedro Arrupe SJ, ya. Dia adalah jenderalnya daripada Serikat Yesuit itu, ya. Dan di sana juga ada Kakichi Kadowaki SJ yang mereka bisa mempertemukan antara Buddhism, Yesus, Yesuit, Buddhism, dan Christianity. Nah, ini penting ini, ya. Nanti karena dari situlah dipupuk benih-benih hingga Zen ini bisa mengadakan loncatan besar ke Amerika. Dan setelah Amerika, otomatis ke Eropa. Ya, jadi ini sebenarnya hanya yang menurut versi yang kita ikutin daripada versi setelah Columbus menemukan Amerika itu, the Age of Discovery itu yang sampai sekarang terus penerus berada di dalam masalah yang hubungan yang masih mencari keserasian, dan sekarang sudah cukup mendingan karena sudah ada tanda-tanda toleransi menjadi semakin kebutuhan bersama, ya. Tapi masih ada masalah yang fundamental yang belum diselesaikan, ya. Tapi perjumpaan dialog antara Sanskerta yang melewati jalan berliku-liku ini, ya, kemana-mana akhirnya ketemu juga sama yang dari disiplin Barat ini, ya. Dan ini orangnya ini Pedro Arrupe, dan ini orangnya Kakichi Kadowaki. Pada saat saya ke Jepang, saya kebetulan mampir ketemu dia, dan dia merekomendasikan buku yang penting yang menjadi acuan saya, ya, A Flower Doesn't Talk, gitu, ya, untuk belajar terus sampai sekarang nih. Jadi buku yang usianya lebih dari 40 tahun nih rasanya nih. Karena di cetakan pertamanya itu beliau tuh ketemu saya dan langsung mengajak saya ke toko buku, dan tanpa banyak bicara dia ngambil buku ini dan saya disuruh beli ini. Dan setelah bertahun-tahun saya baru, gini tuh suatu perjalanan pertemuan Barat dan Timur terjadi di Jepang. Di sana Jepang ada namanya Sophia University, ya, tempat bertemu orang-orang, ya, terpelajar itu semua rohaniwan dari Katolik, ya, khususnya Orde Yesuit mempunyai juga Sophia University, ya. Nah, semua kejadian dialog itu dirintis semenjak di Jepang oleh orang bernama Daisaitsu Taro Suzuki, ya. Dia juga menulis buku tentang Zen, ya. Saya punya juga ada 4 jilid kalau nggak salah,
Dan satu lagi Shunryu Suzuki, dia menulis buku The Beginner's Mind itu ya, yang konsepnya persis seperti menjadi kosong itu, seperti Huineng itu atau Alvin Toffler itu ya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi bahwa pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, juga memberi penghargaan pada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf telah memugar Candi Borobudur. Diserahkan oleh utusan Dalai Lama Genpo Norbu Gyatsen pada tahun 2015 ya. Dia adalah penganut tradisi Nalanda dan mengajak mengisi candi di dalam hati kita dengan belas asih. Karena candi yang hanya bangunan, ya toh, tidak ada tidak ada gunanya kalau hati kita itu tidak candi yang ada di dalam diri kita itu tidak diisi itu. Ini semua konsep awalnya kita itu lagi memperbaiki dunianya bisa dimulai dari diri sendiri. Ya toh. Karena itu terjangkau asal ada kemauan dan disiplin pasti akan bisa. Jangan mulai dengan wah ada kejahatan, ketidakadilan, itu penegakan hukum. Ya bla 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 itu kalau akhirnya tidak dimulai dari diri akhirnya keropos itu ya. Nah inilah makanya kita melihat itu ya. Nah kalau ini sudah sampai begini ya maka pintu neraka itu terbuka lebar. Ya, tapi sepi penghuninya. Ya, jadi neraka bukan dijadikan alat untuk menakut-nakuti, tapi dibiarkan lebar, tapi nggak ada yang tertarik untuk masuk itu. Karena apa? Karena seperti dikatakan oleh Thich Nhat Hanh, setiap bangun pagi saya selalu tersenyum. Di depan saya, artinya 24 jam berikutnya, pagi berikutnya, ada waktu yang sama sekali grace baru kinclong. Saya berjanji akan mengisinya setiap momen dengan sepenuh hati. Ya tak? Dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih. Ya tak? Sehingga hidup saya bisa berguna bagi sesama dan seluruh alam semesta. Nah ini kan rahmatan lil alamin kan. Nah ini kan sama saja dengan Laudato Si ensiklik dan Fratelli Tutti kan, ya, yang dikeluarkan oleh Paus. Nah, karena itu ada berbagai jalan untuk belajar menjadi manusia yang berguna. Ya. Dan model top down seperti dalam lirik lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayan Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Nah kalau bottom up, yaitu yang seperti dikatakan oleh Thich Nhat Hanh setiap bangun pagi. Ya inilah yang disebut jalan bodhisattva. Jadi akhirnya jalan bodhisattva dan jalan atau pedang langit dan golok pembunuh naga itu bertemu itu. Ya, dan ketika diadu menghasilkan menurut kisah di dalam Tai Chi Master itu, Do Leong Do itu menghasilkan buku supaya
kita bisa menang tanpa perang itu. Ya, bisa ngeluruk tanpa bolong. Bisa kaya tanpa bondo itu. Karena bondo itu setelah kita mati kan tidak milik kita lagi kan? Ya, ya. Oke, kita akhiri dulu dan jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Jadi semua ini saya bukan ahli sejarah, bukan ahli budaya, tapi saya mengumpulkan dan merangkai kejadian-kejadian ini dan memberi tafsir, lalu membuat sketsa ini. Ya, tentu banyak kelemahannya karena sebuah sketsa. Nah, saya mengharapkan Anda untuk memperluas menjadi an open-ended journey of dialogue of civilization. Kalau Anda mempunyai slide yang cocok, kirimkan ke saya, dan nanti saya revisi untuk edisi berikutnya. Atau tulisan singkat. Atau kalau Anda merasa siap, bisa kita adakan Zoom interview untuk disempurnakan. Karena saya menulis buku yang sudah hampir 20 atau apa ya. Saya tulis kalau dicetak ulang tanpa dirubah menjadi dongeng, maka tidak akan orang ya berminat untuk membelinya dan membacanya karena mereka oleh teknologi, kemajuan teknologi sudah dilemahkan keinginannya untuk membaca sendiri, kecuali hanya disuapin aja seperti tablet 3 kali sehari sesudah sebelum makan. That's all. Oke, terima kasih.